Di tempat rapik itu, tempat rapik. Kalau ada selang panjang masih hilang dari sini nih. Salah satu kamar di kompleks rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, terbakar pada Selasa siang. Kepulan asap hitam dan tebal keluar dari jendela kamar dan membuat panik puluhan tetangganya hingga berhamburan keluar. Kebakaran ini meludeskan seluruh perabotan rumah tangga dalam kamar, seperti kasur, televisi, lemari, hingga tempat memasak. Barang-barang itu tidak terselamatkan karena penghuninya sedang pergi bekerja. Ya udah lagi pergi. Pagi-pagi udah pergi dia. Oh, nah ini apa ruangan ini yang nunggu siapa Mbak yang ninggalin, yang tempat tinggalin Mbak? Kenapa? Namanya siapa yang ada di situ? Oh, Mbak Manita. Oh, dia kerja memang ya? Enggak sih, kayaknya lagi main ke rumahnya. Pagi-pagi udah berangkat. Oh, kita lihat kondisi ini tiba-tiba api memang udah gede ya Mbak ya? Iya, tadi tuh awalnya sih aku lihatnya cuma ada asap. Nah, dari luar kan lagi nyentuh baju. Kebakaran tidak menjalar ke kamar lain karena petugas damkar cepat datang. Petugas menurunkan 3 mobil damkar ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebetulan tadi warga kita tempat di lantai 2 nomor 62 ya, nomor 62, kurang lebih pukul 12.10 ada api, luapan api. Kemungkinan terjadi belum kita ketahui, tapi rumah ini dalam keadaan kosong. Pemiliknya atas nama Ali Fikri, kebetulan beliau itu bekerja di pasar Kota Karang sebagai penjahit, dan istrinya masih di luar bersama anak istrinya. Kebakaran kamar di Rusunawa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemuda pengendara motor ini memberontak saat ditangkap tim Satuan Tangkal Polresta Bandar Lampung di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, Senin malam. Ia berusaha kabur saat melihat polisi yang akan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraannya. Sini. Ini BB-nya. Lihat. Apa ganja apa? Polisi yang kian curiga pada ulahnya kemudian menggeledahnya. Benar saja, dari dalam celana dalam Agung Dwi Cahya ini ditemukan 1 bungkus ganja. Tersangka kemudian diborgol dan digelandang ke kantor polisi. Tersangka menangis saat diinterogasi polisi dan ia mengatakan baru kali ini membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri. Ganja dibelinya Rp50.000 dari seorang temannya yang berinisial MT. Bukan gelek. Baru ini aja Pak, udah nggak pernah lagi, baru ini lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan di kantong, di celana dalam didapat narkotika jenis ganja, kurang lebih 1 ampo. Nah, kemudian lari tadi dikejar masuk ke kafe. Nah, setelah itu diamankan ke Polresta Bandar Lampung. Demikian. Penyidikan tersangka dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung. Pemasok ganja itu masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah video penggerebekan kantor pusat pengendali bisnis judi daring di salah satu ruko di Tangerang, Banten oleh polisi Polda Lampung hari Minggu lalu. 27 orang, 9 diantaranya wanita, ditangkap dan langsung digelandang ke Polda Lampung. 2 di antara mereka adalah selebgram yang bertugas mempromosikan bisnis haram itu di Lampung bernama Abdi dan Ian. Keduanya mendapat upah hingga ratusan juta rupiah per bulan. Menurut polisi, para tersangka mempromosikan judi daring mereka di sejumlah situs melalui media sosial dan mereka memiliki tugas masing-masing secara terorganisir. Judi yang dikelolanya hampir mencakup seluruh jenis perjudian, mulai dari tebak nomor, judi kartu, hingga judi bola. Omset judi mereka mencapai ratusan juta rupiah per hari.
Mereka ini punya peran, ya. Ada yang berperan sebagai orang yang mempromosikan, ya. Kemudian ada juga yang berperan mengajak atau mencari influencer. Ada juga yang sebagai pimpinan marketing atau leader marketing. Kemudian ada juga sebagai anggota daripada marketing. Polisi menyita barang bukti, menyita puluhan ponsel, kalkulator, komputer beserta servernya. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan untuk mencari jaringan judi lainnya. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal ganda tentang perjudian dan Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kejadian kehilangan 3 ekor sapi milik warga desa Grujungan Baru, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, raib di gondol kawanan pencuri yang diperkirakan lebih dari 2 orang. Mereka bahkan memotong sapi curian di sebuah kebun dan menyisakan jerawan sapi di lokasi. Jerawan atau isi perut sapi itu ditemukan warga di perkebunan kakao di Dusun Kota Baru Selatan, tak jauh dari rumah pemilik sapi pada Selasa pagi. Potong dan ini disisakan, ditinggalkan hanya jeroannya saja di wilayah. Sedangkan daging dan tulang sapinya diduga dibawa kawanan pencuri dengan mobil. Menurut korban, ketiga sapi yang dicuri itu ada dalam satu kandang di belakang rumahnya. Pencurian sapi yang terdiri dari 1 betina dan 2 jantan itu diperkirakan terjadi pada dini hari dan korban baru mengetahuinya pada pagi hari saat akan memberi makan. Lihat itu kandang itu sudah nggak ada hewannya, sapinya. Lah si posisi itu lawangnya itu pintunya masih tertutup rapi, Pak. Tertutup rapi. Iya. Kembalikan seperti semula. Kembali. Ditutup oleh yang ngambil itu. Iya, yang ngambil. Ada berapa ekor Mbak yang hilang? 3 ekor, Pak. Polres Pesawaran kini masih menyelidiki kasus hilangnya 3 ekor sapi itu. Polisi sudah mencari barang bukti dan keterangan dari saksi. Dari penyelidikan sementara, kawanan maling spesialis ternak itu sangat lihai dan terorganisir. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.